Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Pada sore hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami tentang sistem pakar identifikasi penyakit pada tanaman padi Ciherang dengan metode black box tracing berbasis web mobile. Dengan anggota saya Selvi Manita dan rekan saya Rizka Restiana dan Adi Baskoro. untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Adi Baskoro dan yang kedua Rizka Restiana. Kepada Adi Baskoro saya persilakan. Latar belakang pertanian sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Selama manusia hidup, sampailah pertanian selalu ada dan berkembang. Dari hasil pertanian manusia dapat memperoleh bahan makanan. Satu, hasil pertanian Indonesia adalah beras yang asalnya dari tanaman padi. Namun penyusutan penghasilan panen padi menyebabkan kerugian dari berbagai faktor. Salah satunya yaitu penyakit yang menyerang baik tanaman maupun buah padi yang menyebabkan tanaman gagal saat dipanen. Pada penelitian ini, aplikasi pada sistem pakar yang dapat memberikan informasi kepada para petani tentang gejala-gejala, jenis penyakit, dan cara penanganannya diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir resiko kerusakan tanaman padi, sehingga dapat membantu para petani. Implementasi diagnosa gejala penyakit tanaman padi ini lebih spesifikasi pada varietas padi Ciherang dengan metode backward chaining berbasis web mobile agar para petani dapat dengan mudah mengakses aplikasi sistem pakar identifikasi penyakit pada tanaman padi Ciherang dengan metode backward chaining berbasis web mobile. Sistem pakar atau expert system. Sistem pakar merupakan prosedur dan model dalam suatu domain yang berkaitan, di mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan seorang pakar. Menurut Durkheim, sistem pakar yaitu kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar pada program komputer yang dirancang untuk memodelkannya. Keuntungan dan karakteristik sistem pakar. Keuntungan sistem pakar yaitu: 1. Sistem pakar bertindak sebagai infrastruktur konsultan atau rekan. 2. Meningkatkan kepakaran atau availability yang tersedia pada semua perangkat komputer. 3. Mengurangi bahaya dan bersifat permanen. 4. Pengetahuan yang tidak lengkap dapat diperluas atau sesuai dengan kebutuhan konvensional. Program harus lengkap sebelum digunakan. 5. Database yang cerdas sistem pakar sehingga dapat digunakan untuk mengakses database seperti data mining. Karakteristik sistem pakar memiliki karakteristik yang biasanya didesain sebagai berikut. 1. Peak performance. 2. Adequate response time. 3. Good reliability. 4. Understandable. Padi memiliki bahasa Latin yaitu Oryza sativa yang dideskripsikan sebagai tanaman yang memiliki batang basah dengan batang yang tegak, beruas, lunak, berongga, berwarna hijau dan kasar yang memiliki tinggi antara 50 cm sampai 1,5 meter. Daun padi tunggal berbentuk pita dengan panjang 15 sampai 30 cm. Padi adalah tanaman yang tergolong dalam genus Oryzaceae yang terdapat 25 spesies atau kurang lebih, tersebar di daerah subtropis dan daerah tropis seperti Amerika, Afrika, Australia, dan Asia. Persilangan antara Oryza nisipilisius dan Oryza sativas spontane menghasilkan padi yang ada sekarang. Tanaman padi dapat dibedakan dalam 3 jenis varietas, antara lain Mediatani 2007, 1. Varietas padi hibrida, 2. Varietas padi unggul, 3. Varietas padi lokal. Apa itu padi Ciherang? Padi Ciherang adalah turunan dari IR64 yang merupakan varietas padi unggul. Selain potensi hasil tinggi yang dimilikinya, padi Ciherang memiliki bentuk gabah yang ramping panjang, tekstur nasi yang pulen dan berwarna kuning bersih. Hal inilah yang menjadikan varietas Ciherang sebagai daya tarik konsumen dan petani.
Padi Ciherang memiliki ketahanan terhadap beberapa hama dan penyakit di samping potensi hasil yang tinggi dan rasa yang enak. Faktor ini menjadikan padi Ciherang merupakan pilihan utama petani dan menjadi varietas nomor 1 yang ditanam petani di Indonesia. Jenis penyakit yang menyerang tanaman padi: 1. Hawar daun bakteri, 2. Busuk batang, 3. Penyakit tundro, 4. Penyakit bereak daun, 5. Penyakit fusarium, 6. Penyakit bles, 7. Penyakit kerdil, 8. Penyakit gosong palsu atau false mood. Backward chaining merupakan metode yang diawali dengan membuat harapan atau tujuan yang kemudian dilakukan pencarian informasi untuk menemukan bukti atau fakta yang mendukung suatu hipotesa. Metode ini biasanya digunakan sebagai suatu proses memberi saran atau masukan yang untuk terpenuhi suatu harapan atau tujuan. Backward chaining adalah alasan yang berkebalikan dengan hipotesis. Potensial konklusinya mungkin akan terjadi atau terbukti jika ada fakta yang mendukung akan hipotesis tersebut. Dengan kata lain, proses tersebut diawali dari initial hipotesis or goal atau hipotesa awal atau tujuan, melalui intermediate hipotesis or sub-goals atau hipotesa lanjutan yang merupakan bagian dari tujuan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan hipotesa yang ada, apakah itu benar atau hipotesa yang salah, sehingga akhirnya akan menuju suatu evidensi atau fakta. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Berhenti, Pak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Website mobil atau web mobil. Menurut Brian V. 2016, web mobil merupakan situs web yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Situs web mobil sering memiliki desain yang sederhana dan biasanya bersifat memberikan informasi. Menurut Davis 2015, web mobil juga satu-satunya publik yang tersedia dan mampu bekerja sama semua perangkat mobile dan perancangan menggunakan standar dan protokol yang sama dengan desktop web untuk dapat mendesain aplikasi web. Untuk mobile harus diperhatikan betul bahwa karakteristik web untuk mobile berbeda dengan desktop. Metode pengembangan sistem waterfall yang pertama itu ada pemodelan sistem atau perancangan, yang kedua ada analisis kebutuhan perancang perangkat lunak, yang ketiga ada desain, yang keempat ada kode, yang kelima ada pengujian, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Alat pengembangan sistem UML. Yang pertama itu ada push case, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada class diagram, dan yang terakhir ada rancangan input dan output. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang kurang paham dan ingin bertanya, kami persilakan. Saya Bima Zanapendra dari Baiklah, saya Bima Zanapendra dengan NPM 20071032 ingin bertanya, solusi apa yang dapat diketahui pada penyakit tanaman padi Ciherang? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bimanza Novendra. Solusinya yaitu dari gejala yang timbul maka akan dapat diketahui apa saja penyakit yang dapat menyerang padi tersebut. Yang pertama, hindari pemakaian air yang terus-menerus, misalnya 1 hari diganti dan 3 hari dikeringkan, atau pengaturan air yang cukup. Kemudian yang kedua, petakan dikeringkan hingga retak sebelum dialiri air lagi. Selain itu, tunggu padi sudah panen hari dibakar atau dekomposisikan. Dan yang terakhir, sisa Jamari dibakar, menanam bibit varietas unggul Sentani, Cimari, IR48 dan IR36. Bagaimana? Sandra, apakah sudah cukup dengan jawaban yang saya berikan? Baiklah, kami akhiri presentasi kami pada sore hari ini. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.